Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak apa pula soman? Bersedekah. Ini gara-gara acara siang ini udah tumbang satu batang sawit itu. Jadi orang ini ditanya, kenapa kau tumbang ini? Ini gara-gara Ustaz Somad lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kreseknya pun mantap pula ku tengok. Kreseknya transparan. Jadi naik ke atas, jangan semua di bawah, naik satu orang. Dimana ikan-ikan besar ku tengok di atasnya. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada lumba-lumba. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan sepat kecil aja nih. Jangan sepele Pak Ustaz. Ikan sepat pun kalau 3 karung betul. Bawakan, jangan ke bapak-bapak kreseknya, bawa ke ibu-ibu nih, karena duit mereka semua megang. Bapak-bapak nih paling 2.000 untuk parkir sama kencing. Nah, bang jangan banyak-banyak buat duit, nanti berkawin lagi. Akhirnya duitnya dipegang ibu nih semua. Ibu yang lupa bawa dompet, jangan khawatir, di plastik itu bisa dimasukkan cincin, gelang, rantai, gelang kaki, gelang tangan, gigi emas kalau ada, masuk kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Napoleon Bonaparte datang ke Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu dengan gagahnya dia naik kuda masuk ke dalam masjid dengan sepatu botnya. Lalu para kiai-kiai, syekh-syekh itu dia bariskan berjejer. Setelah itu dia panggil stafnya untuk bawa mesin listrik. Lalu dia strum. Akhirnya para ulama itu terkaget. Apa ini? Dia mengatakan inilah peradaban baru dunia. Umat Islam yang ketika itu masih lagi tenggelam dalam perdebatan skolastik khilafiyah, akhirnya tersadar bahwa kita dalam keadaan terjajah. Maka muncullah para ulama yang membangkitkan semangat kita sebagai umat mesti bangkit, sadar halakam yunru'un lam ya'rif qadrahu. Yang celaka itu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia sedang terjajah. Umat Islam tercabik-cabik. Di sebelah bagian utara Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania itu dijajah oleh Spanyol dan sebagiannya oleh Inggris, oleh Perancis. Mesir dijajah oleh 2 negara, Inggris dan Perancis. Khusus Libya dijajah oleh Itali, Mussolini. Pejuangnya yang luar biasa adalah Umar Mukhtar. Kita menonton filmnya yang diperankan oleh Anthony Quinn. Lalu kemudian Asia Tenggara, efek penjajahan itu sampai sekarang. Yang dijajah Malaysia, yang dijajah Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Sedangkan yang dijajah oleh Belanda menjadi Indonesia. Maka kalau kita lihat ada satu pulau yang letaknya di atas, kalau kita tarik garis lurus, sebenarnya pulau ini masuknya ke Malaysia. Itu namanya Pulau Natuna. Ini Kalimantan, ini Sumatera, ini Malaysia. Kita tarik garis lurus, Natuna itu di atas, masuknya ke Malaysia. Tapi kalau kita pergi ke Natuna, Natuna adalah satu kabupaten di antara kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena batas negara itu ditetapkan berdasarkan wilayah jajahan. Jadi tercabik-cabiknya kita adalah efek dari penjajahan barat. Lalu umat Islam mulai sadar. Lahirlah para tokoh-tokoh, diantaranya Syekh Imam Muhammad Abduh yang pernah menjadi mufti Mesir, meninggal tahun 1905. Beliau pernah terusir dari Mesir, tinggal di Paris, Prancis bersama guru beliau. Itulah dia Jamaluddin Al-Afghani yang menuliskan majalah dikirim ke tempat kita berjudul Al-Urwatul Wuthqa, tali yang kuat berpegang, supaya umat ini sadar. Lalu pemikiran itu datang. Maka ketika Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah
diberikan gelar honoris causa doktor dari Al-Azhar. Presentasi beliau adalah pemikiran Syekh Imam Muhammad Abduh tentang umat kemajuan yang pemikirannya itu pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Betul pesan ibu saya. Tapi dia tidak tahu kalau saya ditanya apa hadisnya, maknya nggak tahu. Apa dalilnya? Enggak. Kenapa? Karena mereka orang-orang tua itu selalu berpikir dengan ilham, intuisi. Karena makannya baik, zikirnya baik, dekat dengan Allah, maka Allah kirimkan ilham ke dia. Hidup ini cuma makan pakai, kata dia. Kau mau kaya, kau mau banyak duit, hidup ini cuma dua, makan pakai. Yang terjadi sekarang banyak orang kaya tidak bisa makan, tidak bisa nggak makan. Ustadz ngomongnya salah, masa iya orang kaya pejabat nggak makan? Saya satu meja dengan pejabat orang kaya berseragam, begitu di depan itu ada kepiting, ada cumi, ada semua, mereka nggak ada yang makan. Pas giliran makan saya duluan, silakan Pak Ustadz. Kepitingnya Pak, silakan Pak Ustadz. Cuminya Pak, silakan Pak Ustadz. Daging kambingnya, aduh Pak Ustadz saya memang tegang ini tengkuk Pak Ustadz. Nggak ada. Lama saya mikir, untuk apalah kalian jadi orang kaya, jadi pejabat, saya pikir. Syukur-syukur duitnya yang banyak itu sempat bangun masjid. Amin. Syukur-syukur. Mau makan nggak bisa, mau minum takut diabetes, mau kawin lagi istri kejam. Apa yang bisa dilakukan? Pakai pun nggak bisa dibuat pakaian. Sekarang banyak sekali orang kaya yang nggak bisa berpakaian. Makanya saya senang sekali kalau ceramah dibawa ke Merapi Merbabu, saya tenang di sana. Tapi kalau sudah tinggal di hotel, banyak sekali di hotel itu orang kaya yang tidak bisa pakai. Ada kainnya belum selesai dijahit udah dipakai, resleting belum dipasang udah dipakai, tinggi 170 kain cuma 50 cm dipakai. Loh, Ustadz kok tahu? Ustadz ngelihat? Ya gimana lagi? Kita kan mau ngelihat jalan, kalau kita pejam takut dibawanya ke lantai 12. Kita bukakan juga sedikit, sekedar cari tahu aja, tahu kita udah di lantai berapa. Jadi yang paling indah adalah qanaah. Saya mengatur jadwal dulu, saya ngatur jadwal ini nggak pakai qanaah, ku sana, ku mari, ku sana. Terus lama-lama saya pikir, iya panitianya siap terus, orang dia buat acara setahun sekali, kita yang tiap hari pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Akhirnya setelah lama saya punya format ke Yogyakarta cuman 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, Senin pulang, Selasa, Rabu, Kamis di rumah, tenang. Kita tidak dikejar-kejar orang, apalagi dekat-dekat pilkada begini. Jadi sekarang saya tenang, tak bisa saya didikte orang. Ustaz Somad, kita ke sana. Saya bilang jadwal saya di Yogyakarta. Nggak bisa diganggu gugat. Siapa pun. Ini Pak Ustaz ada gubernur, ada bupati. Apa ada orang yang lebih hebat dari Ustaz Salim Afillah? Saya bilang. Diam mereka semua. Disitulah baru saya paham bahwa kalau kita qanaah, kitalah yang raja. Kita tidak bisa diatur-atur orang. Mana ada orang bisa ngatur Abdul Somad? Yang bisa ngatur 2 pawang inilah cuma. Tapi kalau udah datang jadwal Yogyakarta, jadwal Pontianak, Ustaz Somad ke Pontianak, I am coming. Ustaz Somad datang ke Yogyakarta, siap, menyala abangku. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian mau independen, kalau kalian mau bebas, tidak didikte orang, tidak diukur orang, tidak dijengkali orang, maka kuncinya ada pada qanaah, merasa cukup, tapi kalian tetap punya cita-cita yang tinggi dan hebat. Insya Allah adik-adik semua akan menjadi raja. Kalaupun tidak raja di Pulau Jawa, raja di rumahnya sendiri.